Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Trisusanto dari kelas 2 dengan NPM 250670585. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas 5, yaitu ekskalasi dari tugas 3 dan juga tugas 4 mengenai safety case analisis dari safety case yang kita bawakan. Di sini saya ingin membawakan kasus dari runtuhnya jembatan pejalan kaki KL Eco City di Malaysia tahun 2016. Nah, di sini ada safety case-nya, saya ambil dari YouTube di mana berada jembatannya di kota Kuala Lumpur di tahun 2016. Nah, deskripsi kasus di sini, jembatannya itu sebenarnya menghubungkan antara KL Eco City dan juga Mid Valley. Nah, kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 15.30 saat proses instalasi berlangsung. Akibat kejadian tersebut, satu pekerja meninggal dunia dan beberapa pekerja lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, terjadi kerusakan signifikan pada struktur proyek dan beberapa korban sempat tertimbun material reruntuhan. Berdasarkan dugaan awal, penyebab kecelakaan kerja berkaitan dengan kegagalan atau temporary support, distribusi beban yang tidak seimbang, kemudian kegagalan sambungan struktur dan lemahnya kontrol keselamatan selama pekerjaan berlangsung. Ini kronologi singkat yang telah dijelaskan. Di jam 15.30 waktu Malaysia, struktur jembatan tiba-tiba runtuh dan mengakibatkan insidensial berupa satu orang pekerja meninggal dunia dan beberapa mengalami luka-luka. Ini terlihat juga ya, terjadi ketidakstabilan struktur, lalu menyebabkan struktur kehilangan keseimbangan. Nah, di sini ada analisis yang berbasis dengan model, ada 4 poin: containment and control, preventive safeguard, loss event, dan juga mitigative safeguard. Nah, seperti yang ditugaskan oleh Pak dosen dari tugas ini, yaitu kita harus menjelaskan bahwasannya bagaimana kronologi kejadian, penyebab awal atau initiating cause, deviasi yang terjadi, sistem pengamanan, analisis root cause, menggunakan metode keselamatan, hingga rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa dapat dicegah. Nah, di sini sebenarnya initiating cause atau penyebabnya adalah proses erection struktur yang mengakibatkan aktivitas lifting menggunakan kren, di mana jelas ini merupakan pekerjaan yang berat, sehingga harus dilakukan yang namanya pengawasan sempurna seperti itu. Lalu kemudian terjadi deviasi di mana struktur mengalami ketidakstabilan akibat kegagalan support sementara dan distribusi beban yang tidak merata. Yaitu ada kondisi, selanjutnya ada kondisi abnormal di mana mulai muncul ketika struktur kehilangan keseimbangan. Hal ini diperparah dengan adanya pekerja di area bawah struktur yang masih aktif bekerja pada saat lifting berlangsung. Lalu ada insidennya yang telah disebutkan bahwasan satu orang meninggal dan beberapa mengalami luka-luka. Nah, di sini ada sistem pencegahannya juga. Ya, preventive safeguard-nya yaitu adalah penghidupan struktur yang benar, metode erection yang tervalidasi, QC, material bolt connection, pengawasan engineer, dan juga safety training dari kompetisi pekerja. Lalu saya ingin menjelaskan terkait analisis dari root cause-nya. Nah, kan ada 3 ini ya, analisis ya. Pertama itu ada fault tree, ada event tree, dan juga bow tie. Dan di sini saya ingin menjelaskan dari fault tree analisisnya. Metode ini dimulai dari top event, yaitu runtuhnya jembatan, kemudian ditelusuri ke berbagai penyebab yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut. Dari analisis yang telah ditemukan bahwasanya yang pertama adalah kegagalan struktur, yang kedua adalah kegagalan metode erection, dan yang ketiga adalah faktor manusia dan juga manajemen seperti pengawasan, lemahnya koordinasi, serta tidak optimalnya penerapan sistem keselamatan kerja. Nah, bagaimana sih selanjutnya sistem mitigasi dari asidensialnya gitu? Nah, dalam kasus ini sistem mitigasinya kita bisa menerapkan area exclusion zone atau larangan pekerja yang berada di bawah struktur saat lifting, penggunaan APD lengkap, emergency response plan, serta prosedur evakuasi darurat. Nah, jadi ada 2 poinnya tadi ya, dari preventive safeguard dan juga mitigative safeguard. Nah, di sini ada perhitungan desain struktur sementara yang tepat hingga pelatihan dan kompetensi pekerja. Mitigasinya adalah penerapan area exclusive zone dan juga hingga inspeksi dan monitoring berkala. Nah, kesimpulan di sini ada 7 poin.
Bahwasannya kecelakaan runtuhnya jembatan menunjukkan bahwasannya fase konstruksi khususnya erection merupakan tahap dengan risiko paling tinggi karena struktur belum stabil sepenuhnya. Oleh karena itu kita membutuhkan standar dan juga regulasi yang terkait dengan konstruksi sebagai berikut gitu, yang diharapkan dapat diterapkan dengan baik untuk mencapai sebuah keoptimalan. Nah, rekomendasi yang akan saya berikan ya kurang lebih adalah memperkuat risk assessment-nya sebelum pekerjaan erection berlangsung, lalu memastikan desain dari perhitungan struktur sementara tervalidasi dengan baik, meningkatkan pengawasan engineer dan juga safety officer, menerapkan exclusive zone secara ketat, dan juga yang terakhir adalah meningkatkan pelatihan keselamatan kerja bagi seluruh tenaga kerja proyek. Dengan penerapan keselamatan yang lebih baik diharapkan kecelakaan serupa dapat dicegah di masa depan. Mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.